Ayat yang ke-17, innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubu Allahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakim. Ini ayat ini merupakan arahan yang sangat penting dan sangat aktual untuk kondisi kita. Kenapa saya katakan demikian? Kalau sudah berbicara tentang taubat, siapa yang tidak butuh dengan pertaubat? Nabi SAW yang ma'asum saja mengatakan, inilah astaghfirullah, sungguhnya saya meminta ampun kepada Allah dalam sehari semalam akthar min 70 marrah, melebihi dari 70, yang kan lebih dari 70 kali beristighfar. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah Rasul berdosa? Tidak. Rasul ma'sum. Bahkan kata Ummul Mukminin Aisyah di hadapan Rasulullah, alaysa qad ghafarallahu dzunubaka ma ta'akhkhara ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Bukankah telah ada jaminan dari Allah kalau seandainya engkau berdosa, sudah ada jaminan ampunan baik yang lalu maupun yang akan datang. Artinya apa? Rasulullah tidak berdosa karena beliau ma'sum dari kesalahan yang mendatangkan dosa. Dan itu hanya pada Rasul, para Nabi, para Rasul Allah. Di luar dari itu tidak ada yang maksum. Jadi kita tidak sependapat dengan kalangan Syiah yang menurunkan kemaksuman itu kepada imam-imam mereka sampai 12 orang. Orang Syiah berkeyakinan bahwa imam-imam mereka mulai dari Ali bin Abi Thalib, terus berikutnya Hasan ibn Ali, Husain bin Ali, Ali Zainal Abidin, dan seterusnya, Ahmad Al-Baqir, dan terus Ja'far As-Sadiq, dan sampai nanti mereka berbeda-beda pendapat mereka, ada hanya sampai Ismail saja, sehingga mereka disebut kelompok Ismailiyah. Ada yang sampai 12 imam, disebut dengan Syiah Isna Asyara, Syiah yang 12 imam, yang banyak sekarang di Iran. Nah, imam terakhir mereka terjadi pula perdebatan, namanya Muhammad Al-Askar. Muhammad Al-Askar ni hilang waktu kecil. Katanya nanti akan muncul sebagai Imam Mahdi. Itu keyakinan Syiah. Dan di tempat dia muncul itu sudah disiapkan oleh orang Iran masjid besar. Tempatnya di Jamkaran namanya. Saya sudah pernah ke sana melihat, besar sekali. Kemudian di imam mereka yang ke-12 itu hilang di suatu tempat di dekat satu sumur. Hilang di sana. Dan tidak tahu kemananya. Nah, di sanalah mereka buat, dia akan muncul di sana, mereka buat masjid besar di sana. Anehnya, kalau mereka ingin mengadu ke imam mereka itu, mereka biasanya buat surat dan lemparkan ke dalam. Nah, itu sebagian dari umat Islam yang menganggap diri mereka Ahlus Sunnah juga meraku seperti itu. Karena ketidaktahuan atau karena petunjuk yang keliru, tak ada berbuat demikian. Saya dulu pergi ke makam Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ziarah, kunjung ke sana, setelah ucapkan salam, saya perhatikan sudah dahulu di tikar-tikar keliling kubur Imam Syafi'i itu ada catatan tulisan-tulisan diselipkan.
Saya agak nakal juga dulu. Nah, saya ambil beberapa, terus saya tarik, saya baca. Lucu-lucu juga. Ada yang susah, ngadu ke Imam Syafi'i. Ada yang putus pacar lagi, ngadu pula ke Imam. Aneh-aneh saja kerjaan di kuburan. Jadi, kita melihat ghulu terhadap kubur itu banyak terjadi, termasuk di Mesir. Ghulu. Saya pernah bertengkar dengan salah seorang, ya waktu itu pergi ke Masjid Ar-Rifa'i namanya. Banyak masjid-masjid Mesir itu yang di samping dan di belakangnya ada kubur. Kubur orang-orang saleh mereka. Tentu dalam perkara seperti kita tidak sependapat menjadikan bagian dari masjid sebagai, tapi bisa jadi sejarahnya dahulu kuburnya duluan. Kemudian karena mereka melakukan kegiatan-kegiatan kajian di samping itu, mereka buat masjid dan kubur itu menjadi bahagian akhirnya dari masjid. Masjid Ahmad Ar-Rifai itu di belakangnya ada kubur, termasuk kubur Syah Iran Reza Pahlavi yang digulingkan oleh Khomeini. Di sana kubur. Nah, termasuk di situ adalah kubur Nusubbaq Ar-Rifai. Saya ke sana, ke masjid tersebut, saya lihat, oh ada kubur. Tapi ketika saya mau masuk, ketika itu ada orang pergi berziarah sampai sujud di hadapan pintu. Saya tarik kerah bajunya. Ini kamu ngapain? Sudah masuk, tidak akan ucapkan salam, berdoa, selesai keluar. Marah dia. Nah, begitu ghulu dia, berlebih-lebihannya dia, yang kata dia itu menghormati orang yang berkubur. Tapi apakah memang begitu adab berziarah kubur? Marah, hampir saja dia melakukan tindakan, kebetulan ada orang lain yang katakan anak ini benar. Karena dia melihat kita orang asing, dia orang Arab, dianggap kita tidak ngerti. Saat waktu itu terjadi. Nah, apa yang dilakukan oleh Syiah, yaitu mengagung-agungkan kuburan dan meyakini kemaksuman, itu adalah perbuatan-perbuatan menyimpang yang juga masuk ke dalam tubuh umat Islam yang beraliran Sunni. Alhamdulillah, alhamdulillah, di negeri kita di Sumatera Barat hal seperti itu mulai banyak berkurang. Nah, itulah dakwah dari para ulama kita dahulu yang harus kita terus kita lanjutkan. Jangan ada pula nanti datang orang ngajak-ajak umat di ranah Minang ini untuk kembali berperilaku mengagung-agungkan kuburan, minta pasirnya, meyakini berbagai macam, dan melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak ada petunjuk syariat tentang itu, hanya dengan alasan cinta kepada orang yang berkubur, dengan dugaan bahwa dia adalah wali Allah berbagai macam. Nah, itulah yang berjuang para ulama kita bertahun-tahun lamanya agar tradisi yang seperti itu tidak menjadi suatu kebiasaan. Pun sekarang dengan terbukanya dunia ini, negeri ini, orang bisa datang memberikan petunjuk, mencontohkan berbagai macam bentuk amalan. Saya tetap menghimbau masyarakat Sumatera Barat agar istiqamah dengan apa yang telah didakwahkan oleh para ulama kita, sehingga keyakinan-keyakinan dan begitu juga perlakuan-perlakuan yang ghulu, berlebih-lebihan, sampai kadang ke tingkat seperti menyucikan orang yang ada dalam kuburan itu di ranah Minang sudah banyak ditinggalkan.
Jadi berbicara kita tentang taubat, balik kita, semua kita membutuhkannya. Selama kita menyadari bahwa kita tidak maksum. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu pasti ada ketersalahan. Jadi kalau kita mau mencari di dunia ini orang yang tidak salah, tidak berdosa, selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi dan rasul, tidak akan bertemu. Siapa saja manusianya, tempat berlabuhnya salah, lupa. Nah, karena itu kebutuhan manusia kepada taubat sebenarnya sama dengan kebutuhan dia kepada makanan. Sebagaimana fisik manusia ini kalau tidak mendapatkan asupan makanan, maka apa yang terjadi? Dia akan celaka. Begitu juga kalau manusia ini tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan terjadi? Dia akan celaka. Bahkan sengsara akibat tidak bertaubat lebih dahsyat dibandingkan dengan sengsara kekurangan makan. Nah, taubatlah yang membuat manusia bisa kembali kepada posisi awalnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Lihat Adam alaihissalam. Adam alaihissalam ketika menyadari bahwa dia telah terlanjur melakukan perbuatan melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia mengembalikan dirinya? Dia kembalikan dirinya kembali sebagai seorang hamba yang diciptakan oleh Allah, yang disayangi oleh Allah, diberikan kemuliaan oleh Allah, diberikan tugas dan jabatan yang mulia melebihi dari tugas malaikat dan golongan jin. Bagaimana dia mengembalikan posisinya kembali, diredai oleh Allah Subhanahu wa taala? Taubat. Jadi kalau kita mau untuk mengembalikan diri kita pada posisi semula, ingat, kita ini terlahir dalam fitrah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayangnya kepada kita. Allah sayang kawak sadonya. Kan dikatakan oleh Allah, Allah raufun bil ibad. Allah hiba dengan seluruh hamba. Karena itulah makanya dia berikan hidayah, diberikan petunjuk, dia kirim nabi dan rasul. Jangan dikatakan Allah tidak sayang. Allah sifatnya adalah Rahman dan Rahim, Rauf, sayang kepada. Nah, apa bukti kasih sayang Allah itu? Semenjak kita lahir dibekalinya kita dengan berbagai kemampuan untuk bertahan hidup. Pernah tidak kita belajar bagaimana cara menyusu? Tidak ada, pandai saja. Itulah yang menjadi bukti bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayangnya kepada kita dengan memberikan apa? Insting. Dan membekali kita dengan peralatan untuk bisa mendapatkan wawasan, ilmu, supaya kita berkembang dalam kehidupan. Allah berikan as-sam'a wal basar wal fu'ad. Itu bukti Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika hamba lahir dalam keadaan fitrah, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menetapkan fitrah itu, dan dia yang menentukan warna dasar manusia itu, sibghatullah. Nah, itu alamat, itu adalah bukti Allah sayang. Nah, siapa yang membuat manusia bergeser dari posisi yang diredai itu? Manusia itu sendiri.
Siapa yang memberi peluang dan yang lalai dalam menjaga itu? Orang tuanya. Nah, kalau mau kita kembali kepada posisi semula sebagai hambanya, apa yang harus kita lakukan dahulu? Taubat. Sebagaimana Adam alaihissalam ketika dia sadar bahwa dia telah bergeser dari posisi hamba yang dicintai dan diridai oleh Allah. Tanda Allah ridha apa? Ditempatkan Adam. Jadi Adam kan tidak ada kecilnya. Adam tidak punya masa lalu kanak-kanak. Sekali diciptakan langsung dewasa. Jadi kalau dibuat biografi Nabi Adam alaihissalam, ya jelas dia tidak punya masa kecil. Tapi apa tanda Allah ridha kepadanya? Diletakkan dia, diberikan dia hidup di tempat yang paling diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Surga. Nah, orang yang berada di surga adalah orang-orang yang diridai oleh Allah, radhiyallahu anhum wa radu'an. Nah, kemudian dia dikeluarkan dari surga karena ada kekeliruan yang dia lakukan. Nah, disinilah Adam menyadari bahwa dia telah bergeser dari posisi semula. Semula dia seorang hamba yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang karena kekeliruannya dia telah menzalimi dirinya. Kenapa dia menzalimi dirinya? Perbuatannya yang menyebabkan dia terjauh dari ridha dan rahmat Allah di dalam surga. Ini disadari oleh Adam alaihissalam. Nah, bagaimana dia akan mengembalikan dirinya kelak? Jalan satu-satunya apa dahulu? Mengakui kesalahan. Itu nanda ado de iblis. Kalau Adam ketika bersalah, dia sadar, zalamna anfusana. Tapi lihat iblis, ketika dia terusir dari surga, apa katanya? Babima aghwaytani. Disebabkan engkau ya Allah. Jadi Allah yang disalahkan. Allah yang dia tuduh sebagai penyebab yang membuat dia tersesat. Kalau Adam tidak. Adam tidak mengatakan bahwa ini karena engkau ya Allah. Tidak, aku yang telah zalim. Kami zalim kepada diri kami. Nampak kan dua karakter yang berbeda? Jadi kalau ada orang bersalah, orang sana dijadikan kambing hitamnya, itu kai bilih gurunya. Itu murid iblis itu. Pokoknya tidak salah. Itu perangai iblis. Iblis ketika dia diusir dari surga, siapa yang dia katakan sebagai penyebab? Perhatikan surah Al-A'raf dan juga surah Al-Hijr ayat 39, Al-A'raf ayat 16. Ya Allah Subhanahu wa taala menyuruhnya keluar dari surga. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Mulai ayat 13 baca surah Al-A'raf. Maaf. Apa kata Allah? Fahbit minha. Turunlah kamu dari surga itu. Ama yakunu laka an tatakabbara fiha. Tidak sepatutnya kamu, tidak ada hak kamu untuk berperilaku sombong, bersikap sombong di dalam surga. Itu bukan tempat orang-orang sombong. Jadi karena itu orang yang sombong tidak akan berada di dalam surga. Makanya diingatkan oleh Nabi, man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min kibr
siapa saja yang dalam kalbunya ada sedikit saja kesombongan, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk. Nah itu karena dia bersikap sombong dengan merasa bahwa dia lebih mulia karena dia diciptakan dari api sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Allah Subhanahu wa taala mengusirnya dari surga karena dia telah berperilaku sombong. Kesombongan tidak patut ada di dalam surga. Suruh keluar, fakhruj, keluar engkau, innaka minas saghirin, engkau termasuk orang-orang yang hina. Nah, kemudian apa reaksi dari iblis? Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, beri tangguh saya, ajal saya sampai hari mereka dibangkit kelak, sampai hari kiamat. Panjangkan umur. Allah Subhanahu wa taala kata innaka minal munzarin, engkau diberi kesempatan itu, diberi tangguh panjang umur. Nah, mulailah dia, walaupun dia telah diberikan juga permintaannya dan dia diusir, tetap saja dia merasa tidak bersalah. Yang salah siapa? Allah yang dia persalahkan. Qala fabima aghwaytani. Perhatikan ayat 16. Karena engkau menghukum saya. Dia tidak mau. Engkau yang menyesatkan saya. Engkau yang mencap saya sesat. Dia tidak mau mengaku. La'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Tentu dia tidak bisa menentang Allah, membalas, karena dia makhluk yang tidak berdaya berhadapan dengan kudrat Allah Subhanahu wa taala. Kamanya lepehkan berangnya Adam alaihissalam. Mengadam. Kalau pikir-pikir, kan kok berang lo pilih ke Adam? Tidak ada Adam menjadi penyebab dia keluar dari surga itu. Tapi ini mampu marih tak menantu saja. Kalau ada manusia yang berang tak menantu saja, lain nambah buat ke sekolahnya berang, itu sama perangai aja pilih. Yang menyebabkan dia keluar adalah perbuatan dia, kesombongan dia. Yang memutuskan hukuman untuk dia siapa? Allah Subhanahu wa taala. Malah Adam menjadi korbannya, ya kan? Korban dari iblis. Tapi dia marah pula kepada Adam, kepada anak cucu Adam, sehingga akhirnya dia bersumpah dia akan menghalang-halangi Adam dan anak cucunya dari apa? Dari jalan yang lurus. Itulah perangai iblis. Inyo nak membuat masalah, oranglah yang diberanginya. Padahal manusia sudah menjadi korban godaannya, tapi dia tetap saja tidak suka. Kenapa? Karena dia dendam dan hasut, dengki. Itu nanti dia pelihara sifat itu, mendandam. Itu babayo. Saya sampai hari ini masih menanggung saja dendam kelompok orang karena gurunya tidak jadi tabligh akbar keliling Sumbar, dimaki-makinya terus sampai sekarang. Padahal sudah berlalu, pemilu sudah selesai, tetap saja sampai hari ini melalui media sosial. Jadi berbahaya ketika dendam, hasad. Itulah perangai ya, masih saja sakit hati. Ada pula yang perkarakan perkara ketua MUI. Ulun sanggup awak jadi ketua MUI, laiba tu rupa ketua MUI kau syaratnya bersurau dan bawa torancak. Apa itu pernyataan seorang dai, seorang ulama katanya seperti itu. Mau jadi ketua MUI jadi sejalan, tidak ada, saya akan menghambat. Toh saya tidak akan jadi ketua MUI lagi
Dan sudah 2 periode. Sudah selesai. Dia tidak rakus jabatan. Sejak dulu juga sudah mau berhenti. Orang kawan-kawan sudah mengatakan tidak bisa bertahan. Mencari cara bisa saja, tapi saya tidak mau. Selesai. Tugas kita sudah kita jalankan, amanah telah kita laksanakan. Tidak perlu dengan cara-cara busuk dan berbagai. Ini bukanlah jabatan yang harus dipakai untuk popularitas, untuk prestise, tapi ini adalah jabatan yang berisikan tugas yang sangat berat untuk dipikul. Itu tidak ada orang yang sadar dengan beratnya tugas ini tidak akan mau berpacu. Hanya orang-orang yang berniat tidak baiklah yang mau berpacu untuk jabatan.